Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya di channelnya Mengadang. Dan kali ini saya sedang berada di Kemayoran ya, di Jakarta Pusat. Dan ini kita sedang ada di acaranya Bus South Asia. Nah, kebetulan bus yang ada hari ini itu adalah miliknya miliknya Karoseri New Armada. Jadi kita akan review bis yang ada di belakang saya ini, seperti apa sih bisnya dan fasilitasnya kayak gimana. Saksikan terus videonya sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini dia busnya ya. Yang ada di hadapan saya ini adalah miliknya PO Raja Trans dengan rute dari Bitung, Palu sampai ke Makassar. Lumayan cukup jauh ya kalau untuk rute dari PO Raja Trans ini ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mulai dari sasisnya dulu ya. Kita review. Untuk sasisnya ini menggunakan sasisnya Volvo B11R 450 horsepower ya teman-teman. Karena ini udah sasis premium ya, sudah dilengkapi dengan suspensi udara atau air suspension ya. Jadi untuk kenyamanannya nggak perlu diragukan lagi ya. Untuk medan-medan yang jalannya kurang begitu rata, jadi sudah pasti nyaman banget teman-teman ya. Kita lihat dari atas dulu ya teman. Dari atas bus ini menggunakan bodi Aero 9 Touring ya. Nah, lihat di atasnya itu ada stiker-stiker dan itu nickname-nya Chad Haren gitu ya teman. Dari atas, terus dari bawah itu nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah itu ada nama PO-nya yaitu Raja Trans. Dan di tengah itu ada dari nama sasis yang digunakan itu Volvo ya teman-teman. Nah ini dia lampunya, emang yang agak unik itu lampunya dari Scanliner itu ya, agak sedikit apa namanya, matanya cuma satu ya, fog lampnya cuma satu. Dan ini ada list DRL, terus agak sedikit rumit ya. Dan di sebelah sini ada sen, masih sama sih, nggak ada perubahan sama yang tahun lalu, masih sama ya. Cuma mungkin di atas itu ada, nggak tahu itu di atas itu apa, tuh kamera entah apa itu ya teman-teman ya. Kalau kamera bisa jadi sih dia taruh di atas, cuma saya juga sedikit bingung kamera atau bukan itu ya teman. Mungkin ada yang bisa jawab, nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Di bagian samping, nah ini uniknya, ini kayak kalau kalian pernah lihat spion yang lama tuh, bus yang lama kayak SR1. Nah itu kayak ada lubang-lubang begini ya, tapi ini dibikin lebih modern gitu ya teman-teman. Jadi terlihat lebih agresif sih, memang lebih kokoh spion kalau kayak gini ya teman-teman. Dan bodinya itu kayak terpisah ya, itu ada di kaca di atas lurus, tapi di catnya ini dibikin melengkung, jadi kayak bodinya itu
kayak body apa namanya, kayak ada dua gitu ya, ada kotak sama yang melengkung, padahal itu lurus ya, dan kayaknya fungsinya buat talang air juga sih kalau yang atas itu ya. Di bagian samping sih tidak ada yang banyak berubah ya teman-teman ya, masih sama di sebelah sini, dan di sebelah sini tuh sudah nggak ada selendangnya ya, jadi selendangnya ada di bawah doang. Memang apa namanya, untuk selendang itu sekarang lagi trennya tidak menghalangi kacang ya kayak dulu ya teman-teman. Oke, di bagian samping ini nggak ada apa-apa, dan di sini hanya ada bagian bagasi aja buat penyimpanan barang ya teman-teman. Bagasi ada satu, dua, lumayan cukup lebar ya teman-teman untuk bagasinya. Dan di bagian belakang juga nggak ada apa-apa ya. Kita lihat di bagian belakang sebelah sini ya. Ini dia tampilan belakangnya juga nggak ada yang berbeda, nggak ada yang berbeda ya, masih sama. Dari atas sampai ke bawah ya tampilannya emang Skinliner ya seperti ini ya, gitu ya teman-teman. Jadi agak sedikit banyak lekukan memang kalau Skinliner di bagian belakangnya ini ya. Dan ini adalah bagian kap mesin. Kita lihat ke bagian samping sebelah sini ya. Kalau di bagian samping sebelah sini hanya ada pintu utama itu ya, pintu belakang buat naik ke kabinnya, ke dalamnya. Dan ini kita lihat bagasinya ya, kayaknya lumayan cukup luas ya untuk bagasinya tuh. Ini bagasinya lumayan luas ya teman-teman, bisa muat satu, dua, hampir 3 motor muat ya teman-teman ini untuk bagasinya. Dan di sebelah sini itu kandang macan, sebutnya kandang macan, tapi ini buat istirahatnya driver sebenarnya ya, kalau bis-bis ini sedang terparkir gitu ya, di terminal ataupun dimanapun ya. Jadi bukan kandang macan. Terus di bagian depan sini ini adalah pintu utama atau pintu depan buat kita masuk ke bagian dalam ya. Dan kita akan lihat ya, kita akan masuk ke dalamnya ya. Kita lihat di bagian dalamnya, ini adalah bagian dari kemudi bisnya ya. Ya, kemudi bisnya. Dan ini ada setirnya Volvo. Ini automatic ya teman-teman ya, automatic. Dan ini speedometernya sudah agak lebih modern ya, nggak semuanya jarum, cuma untuk itunya masih pakai jarum ya teman-teman tuh ya. Dan ini ada head unit di sebelah sini. Di atas sebelah sini nggak ada apa-apa ya, cuma ada salon. Dan ini bagian dalamnya ya, kayak gini di bagian kemudinya. Kita sekarang ke bagian dalam, tapi kita akan lewatnya dari belakang. Kita akan masuk dari belakang ya teman-teman. Ini tangganya lumayan tajam, jadi harus hati-hati ya, karena kayaknya untuk lansia ini tidak direkomendasikan ya, tangganya kan lumayan tajam. Dan di sebelah sini sebelum kita masuk ke atas, ini ada fasilitasnya, sudah ada toilet ya teman-teman, toiletnya. Kita lihat dikunci kayaknya teman-teman ya. Dan ini naiknya kalian harus berpegangan ke sebelah sini ya. Harus berpegangan karena ini lumayan curam banget tangganya loh buat naik ke atas. Ya, jadi harus berpegangan seperti ini ya buat naik ke atas. Oke, dan ini dia bagian dalam dari bus ini teman-teman. Ini ada mini pantry ya, atau mini bar. Lumayan luas ya teman-teman. Ini buat mini barnya lumayan luas di sini. Dan ini tempat duduknya ada 21 seat ya, eksekutif plus. Jadi di sampingnya satu, di sebelah kiri satu, di sebelah kanannya ada 2. Dan ini cukup luas banget, cukup nyaman banget ya teman-teman.
Kita review nih tempat duduknya ya teman-teman ya. Nih, ini untuk tempat duduknya sudah disediakan leg rest di sini ya. Jadi ada leg restnya, terus dan ini buat naruh sepatu di sebelah sini. Jadi sepatunya nanti taruh di sini. Nah, nanti kaki kalian bisa ditaruh di sini ya. Dan ini untuk posisi rebahan, enak banget ya. Enak banget tuh beneran buat rebahan ya, teman-teman. Dan ini ada buat naruh barang ya. Sini barang dan di depan sana itu ada TV 24 in 12. Terus di bagian atas itu ada kompartemen penyimpanan, kanan sama kirinya itu ada kompartemen penyimpanan ya, buat naruh tas yang kecil-kecil, yang besar taruh di bawah ya, di bagasi bawah. Terus ini ornamen lampunya ini enak banget ya gitu ya, pas banget gitu ya, nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap, jadi pas di mata itu ya. Jadi kalau dilihat dari luar ini bisnya udah mewah gitu ya, terlihatnya udah mewah banget gitu. Terus kita lanjut ya, ini fasilitasnya di setiap tempat duduknya sudah disediakan ada ini ada lampu malam ya teman-teman nih. Terus ada blower AC-nya sudah 2 dan ini ada lampunya juga di sini ya. Ya, dan ini antara satu ke satunya itu berbeda ya tuh bentuknya. Jadi enak banget tuh lihat. Oke, ini di bagian sini dan di sebagian sini tuh ada lagi tempat buat kalian makan. Jadi kalau pada saat di sini berjalan, teman-teman bisa gunakan ini buat makan. Nah, gini ya tuh cara bukanya. Terus ini ditarik. Nah, ini ada ininya. Terus kalian tarik seperti ini. Dan ini bisa ditekuk begini. Nah, jadi pada saat duduk kalian bisa makan, minum di sini ya. Jadi walaupun perjalanan ini enak banget ya. Buat kayaknya fasilitasnya sih masih fasilitas standar ya kalau yang seperti ini. Sudah banyak bis yang menggunakan seperti ini ya, dan PO-PO juga sudah mulai banyak yang seperti ini. Ya. Kalian tinggal masukin lagi, itu masukinnya emang agak keras ya, masih baru biasalah. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini dia fasilitas di dalamnya, dan setiap seat beltnya itu di setiap tempat duduknya itu sudah disediakan Raja Trans, dan di sini ada tempat penyimpanan lagi 1 2. Terus port USB buat ngecas juga disediakan di sini ya teman-teman. Ini buat ngecas. Ada port USB 2 sama port USB-C di sini gitu. Ya. Jadi sudah lengkap lah untuk fasilitasnya. Dan tuh gelap ya. Di belakangnya nggak ada tembus kaca, jadi udah gelap gitu ya. Jadi pemandangannya agak berbeda emang kalau Skyliner. Dan di samping sini tuh ada speaker, masing-masing speaker. Nah, ini kompartemen penyimpanan, cara bukanya kayak gini ya. Nih, keras banget ya. Ini kompartemen penyimpanannya ya. Kecil sih memang, nggak terlalu besar. Ya seperti yang saya bilang tadi, buat tas gitu ya, cukup. Dan ini lumayan cukup keras. Ya, dan untuk kita posisi jalan juga nggak terlalu sempit ya teman-teman. Jadi masih terbilang longgar lah. Masih cukup nyaman untuk kita jalan ke belakang itu kita. Jadi misalkan kalau kita jalan nih naik terus kita pindah tempat duduk itu, jadi masih nyaman banget lah, nggak terlalu sempit ya, enak, ini pas posisinya ya gitu teman-teman. Dan di belakang sini itu ada tempat tidur buat kru ya gitu. Ini dia ya dalamnya dari bus Raja Trans yang ada di pamerannya bus South Asia teman-teman gitu. Oke teman-teman, itu dia sekilas ya review dari busnya Mimikyo Raja Trans yang buatan Unyu, karoseri armada. Ya sekilas seperti itu ya teman-teman untuk busnya. Dan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.